Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 23003147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian administrasi ketatausahaan. Tata usaha yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan sehingga administrasi tersebut berjalan lancar. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang mulai dari pengimpunan atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Menurut De Liang, kegiatan administrasi ketatausahaan ini adalah ditutup dengan kegiatan menyimpan, artinya segala informasi, segala hal yang memiliki kepentingan atau memiliki makna bagi lembaga atau punya potensi menguntungkan atau justru merugikan bagi lembaga itu. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Selanjutnya ada proses administrasi ketatausahaan atau persuratan dan kearsipan. Menurut Kepmendikbud nomor 091 garing U1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis surat, yaitu yang pertama ada surat dinas. Adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu ada nota dinas. Nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan atau setingkat yang berisi catatan singkat tentang suatu pokok persoalan kedinasan. Yang ketiga yaitu ada memo. Memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Yang keempat yaitu surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang bahan lain yang dikirimkan. Yang kelima yaitu ada surat kawat atau telegram. Surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegram. Yang keenam yaitu ada surat keputusan. Surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang ketujuh ada surat edaran. Surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau pemerintah yang telah ada. Yang selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya ada surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang yang melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya ada surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Yang selanjutnya ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan mengenai suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Selanjutnya ada surat pernyataan. Surat pernyataan adalah surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Selanjutnya ada berita acara.
Berita acara adalah surat yang berisi peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubung dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Selanjutnya ada kearsipan atau penataan arsip. Kearsipan atau penataan arsip yaitu yang pertama ada azas penataan arsip. Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit, sedangkan desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Yang selanjutnya ada sistem penataan arsip. Ada beberapa sistem penataan arsip, yaitu yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah. Selanjutnya ada proses penataan arsip. Prosedur penataan arsip yaitu ada beberapa. Yang pertama meneliti arsip yang akan disimpan, yang kedua mengelompokkan arsip, yang ketiga meneliti kesesuaian lampiran, yang keempat mengklasifikasikan arsip, yang kelima mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan yang terakhir yaitu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Selanjutnya ada tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Setelah memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung, sasarannya adalah yang pertama yaitu persyaratan hukum yang harus dipenuhi, yang kedua ruangan yang digunakan demi keuntungan terbesar, yang ketiga yaitu pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan listrik, telepon, dan lain-lain, yang keempat yaitu kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk semua orang, yang selanjutnya itu penyediaan untuk dapat melihat staf yang bekerja. Selanjutnya ada rasa memiliki loyalitas pada kelompok kerja yang dibantu perkembangannya. Selanjutnya yaitu komunikasi dan arus kerja yang dipermudah. Yang selanjutnya ada gerakan jurus tulis di antara meja kerja dan arsip dan sebagainya yang dipermudah. Selanjutnya ada operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan atau disendirikan. Yang selanjutnya yaitu ada campur tangan antar pegawai yang dihindari, dan yang terakhir yaitu ada privasi dan keamanan yang diberikan. Selanjutnya ada asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek adalah proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Ya ini dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Asas rangkaian kerja adalah tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asas segenap ruangan. Asas segenap ruangan yaitu tata ruang kantor baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang terakhir yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas perubahan susunan tempat kerja yaitu penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada beberapa konsep tata ruang kantor secara garis besar dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama konsep tata ruang kantor tertutup atau private office, yaitu tata ruang kantor dengan menempatkan ruangan kantor dipisah dibagi ke dalam ruangan-ruangan kerja atau ruangan dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang dibuat dari kayu, biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi atau high confidential. Yang kedua yaitu konsep tata ruang kantor terbuka atau open plan office, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga yaitu ada konsep tata ruang kantor berpanorama atau landscape office,
yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir yaitu ada konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah atau cellular office, yaitu tata ruang kantor yang diberikan sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bagian, subbagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruang yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu ada peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama yaitu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah baik secara eksternal maupun internal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.